kedua ini tentang nama Kan'an dan kenapa anaknya dan istrinya Nabi Nuh itu bisa sampai ingkar atau kafir. Ini gimana ini? Ini ada di surat Om Rudi ngutipnya di At-Tahrim ayat 10. Ini gimana ini? Gus Im. Tidak dijelaskan siapa nama anak Nuh. Tetapi di tempat-tempat lain, bahkan di video-video cerita-cerita Nabi, dikatakan nama anaknya itu si Kan'an. Kan'an ya. Inilah sesuatu misteri. Kenapa? Saya selalu katakan, sayalah orang yang percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab paling lengkap, kitab paling sempurna, tidak pernah disentuh manusia, tidak pernah diedit-edit. Cuman saya sampai sekarang bingung dari mana mereka dapat kata Kanaan ini, anaknya si Nuh, bernama Nabi Nuh, satu musnah. Ya, bantu saya. Bagaimana anak tersebut bisa kalau saya bilang mungkir lah sama ayahnya ya. Padahal ayahnya adalah seorang nabi, 3 anak tidak mungkir, cuma satu yang mungkir ya. Itu jelaskanlah agar orang yang menonton bisa mengikuti jejak saya ini, mencari kebenaran. Ya. Mengenai hal ini saya pun pusing, bingung. Poin yang kedua, Pak Rudi ini mempermasalahkan nama Kan'an dan istri Nabi Nuh. Mengapa kok bisa jadi kafir dan dari mana nama Kan'an itu sendiri? Yang dipermasalahkan tentu di surat At-Tahrim ya, seperti di video yang saya lihat ini, At-Tahrim ayat 10. Di situ disebutkan Allah membuat istri Nabiullah Nuh dan Lut ya kan sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Ya kan, keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Oke. Dan selanjutnya ada dua poin di poin yang kedua ini. Nama Kan'an. Entah siapapun namanya. Ini baik dari mufassir maupun ahli hadis ya kan. Dari itu. Ini banyak menyebutkan namanya Kan'an begitu, dan tentunya tidak ada otoritas dari Om Rudi bahwasanya ini salah nama Kan'an, salah Kan'an, nama ini salah. Lu dari mana dia bisa bilang keliru, namanya bukan Kan'an atau tidak punya Kan'an, tidak punya anak namanya Kan'an gitu. Sedangkan Om Rudi ini kan seorang Kristen yang pasti mempertanyakan ini juga dengan mengcompare dari Alkitabnya. Sedangkan Alkitabnya sangat sedikit info tentang nama di sini. Jadi silsilah Nabi Nuh ini bisa dilihat di Tawarik 1 Tawarik 1 ya. 1 Tawarik. 1 Tawarik ya. Nah, situ disebutkan silsilah Nabi Nuh bahwasanya tidak ada Kan'an. Sedangkan di Tawarik sendiri ini ditulis setelah pasca kejadian bencana banjir ini ya, yang ditimpakan Allah kepada kaum Nabi Nuh. Begitu. Terus di Kejadian sendiri pun diterangkan, saya lihat ini. Saya sendiri mengamati silsilah, ada di Kejadian ayat berapa tadi? Ayat 4 ya. Berapa?
Nah, di Kejadian situ 10 ayat 4. Kejadian 10 ayat 4 atau ayat 4 tadi. Itu di situ diterangkan bahwa dalam Wikipedia diterangkan bahwa kejadian ini di ayat kejadian ini justru mengutip ke Tawarik sendiri. Hal ini sangat lumrah kalau info dari apa itu? Dari Bible sendiri ini sangat minim. Kita ambil contoh, kenapa kok nggak ditulis? Seperti kita nggak lari dari Tawarik tadi ya, dari Tawarik 1. Seperti kejadian di Adam, Nabi Adam. Di Tawarik disebutkan di situ siapa tadi namanya? Kanan. Bukan Habil dan Kabil, tetapi Set. Oh, tentang ini, tentang anak Nabi Adam sendiri. Tentang anak Nabi Adam sendiri. Di Kejadian disebutkan bahwasanya anak Nabi Adam Kain dan Habel. Siapa tadi, Edi? Kain dan Kabel ya? Kain dan Habel. Nah, tapi di Tawarik sendiri disebutkan bukan Kain dan Kabil. Bukan Kain dan Kabil. Tapi beda lagi. Artinya bagaimana mungkin? Ya kan, di satu sisi namanya itu, di sisi lain namanya berbeda lagi. Dan hal yang lumrah dalam Alkitab, banyak kejadian anak-anak yang atau keluarga yang durhaka atau yang berdosa kepada Tuhan itu tidak ditulis. Sedangkan referensi dari Alkitab sendiri pun silsilah itu ditulis setelah pasca banjir. Oh, jadi saya runut pernyataan dari Gus Im bahwa tapi dari semuanya itu bahwa silsilah untuk Nabi Nuh sendiri yang awalnya dicatat di 1 Tawarik. Nah, di kitab Kejadian 10 ini itu mengutip dari 1 Tawarik. Nah, dan itu ditulis setelah pasca terjadinya banjir Nabi Nuh itu sendiri, dan sebetulnya bukan itu yang jadi masalah ya, yang jadi inti masalah. Oke.
Jadi sebetulnya persoalan nama Kan'an ini tidak perlu dipermasalahkan. Nggak penting itu. Iya, karena di dalam Al-Quran sendiri pun tidak disebutkan namanya, begitu. Tetapi ada hikmah yang terkandung dari bencana yang ditimpakan Allah kepada kaum Nuh sendiri. Terus bagaimana dengan, kok bisa ya istri dan anak Nabi Nuh, mengapa dia menjadi kafir, ingkar? Lu terus yang dipertanyakan apa sebetulnya? Ini kan suatu hal yang lumrah gitu loh. Hal yang luar biasa itu kalau Rasul itu menjadi kafir, tapi kalau keluarga itu kafir, udah nggak masalah gitu. Bahkan banyak keluarga para Rasul itu yang ingkar terhadap ajaran Rasul sendiri, begitu. Oke, terus poin yang ketiga. Ini poin ketiganya, Om Rudi di video tersebut ini Om Rudi juga mengatakan bahwa Al-Quran dan Bible memang tidak sama. Maksudnya itu tidak perlu ngomong diubah-ubah lah apalah segala macam, karena Allah memiliki kitab-kitabnya dan pasti itu dijaga semua gitu loh. Nah, ini gimana nih? Katanya dijaga semua, nggak perlu dirubah-rubah, gimana ini? Maksudnya ini. Wah, sebetulnya Om Rudi ya, Pak Rudi kalau itu ya tak panggil. Itu anjuran yang bagus. Memang sebetulnya ya kan, sebuah kitab suci itu memang tidak ada campur tangan manusia untuk merubah-rubahnya. Tapi siapa yang mau menggaransi Alkitab? Kalau Al-Quran sendiri ditegaskan bahwasanya dalam Al-Hijr ya, ayat yang ke-9, Allah akan memberi garansi untuk menjaganya.